Halo guys, kali ini saya ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul Red Shoes tahun 2005. Film ini menceritakan sepasang sepatu terkutuk yang mana jika memakainya, maka akan terjadi kematian hingga kakinya terpotong. Langsung saja kita simak pembahasannya dalam NH Movie. Film ini diawali dengan seorang siswi yang sedang menunggu temannya di kereta bawah tanah. Pada saat menunggu, dia melihat sepasang sepatu berwarna pink. Di sini saya bingung karena ini pink bukan merah. Oke, lanjut. Dengan rasa penasarannya, dia pun mendekati sepatu itu dan mengambilnya lalu dipakai. Tiba-tiba temannya melihat dan merasa tertarik dengan sepatu merah itu, sehingga dia pun merebut sepatunya kemudian memakainya dengan rasa percaya diri. Pada saat dia berjalan sendirian, seperti ada yang mengikutinya dan secara langsung wanita tersebut diserang oleh sosok misterius. Seketika pun sepatu itu menyerap darahnya dan kaki dia pun sudah terpotong. Dan film Red Shoes pun dimulai. Setelah kejadian itu, scene berlanjut pada sebuah keluarga yang bernama Sun Jae, suaminya bernama Sung Jun, dan anaknya bernama Tae-soo. Kehidupan seperti biasanya, Tae-soo ini sangat hobi menari balet dan selalu diperhatikan oleh ayahnya. Setelah itu, pada saat di rumah, Sun Jae kaget karena melihat sepatu wanita lain berada di rumahnya. Pada saat dia mengeceknya, ternyata suami Sun Jae sedang bersama wanita lain. Dari kejadian itu, Sun Jae merasa sedih dan langsung memutuskan pindah ke apartemen yang sudah bobrok dan membawa putrinya Tae-soo. Akan tetapi, pada saat di dalam apartemen, tiba-tiba dikejutkan dengan nongolnya nenek bungkuk yang kemudian langsung diusir oleh pemilik apartemen itu. Pada malam harinya, Sun Jae ingin membereskan lampu rumahnya, tetapi tiba-tiba lampu itu meledak dan menimpa matanya. Dia pun memeriksakan kepada temannya bernama Kim Mi-hee yang seorang dokter. Setelah itu, dia pulang dari klinik lalu menemui perancang interior rumahnya bernama Chu In-chul dan mereka pun berkenalan dan Sun Jae pun mengaku sudah bercerai dengan suaminya. Pada saat pulang menaiki kereta, Sun Jae melihat sepatu berwarna merah yang tergeletak tanpa pemilik. Karena dia seorang pengoleksi sepatu, Sun Jae pun sangat penasaran dan langsung mendekatinya untuk mengambil sepatu merah tersebut. Sesampainya di rumah, Sun Jae pun mencobanya dan dia merasa bahwa dirinya sangat cantik. Ketika Sun Jae memakai sepatu merah tersebut, tiba-tiba scene flashback kepada pemilik sepatu merah yang mana adalah seorang penari balet. Pada saat Sun Jae sedang memakai sepatu merahnya, Tae-soo anaknya sangat tertarik dan ingin mencoba sepatu tersebut. Akan tetapi, ibunya tidak mengizinkan Tae-soo untuk menyentuhnya dan langsung menyuruh putrinya untuk tidur. Di keesokan harinya, karena rasa tertarik Tae-soo pada sepatu merah itu, dia mencobanya dan seketika pada saat dia bercermin, Tae-soo melihat dirinya lebih cantik dan lebih dewasa. Di hari yang sama, ibunya membawa Chu In-chul, kita sebut Chul aja ya, untuk makan malam di rumahnya. Akan tetapi, sikap Tae-soo terlihat tidak menyukai Chul dan bicara kepada ibunya bahwa ayahnya datang kemari. Sun Jae pun tidak percaya dan berkata bahwa ayahnya tidak mungkin bisa datang kemari. Ada apa nih? Di keesokan harinya, Sun Jae pulang dari aktivitas dan pada saat di lift dia bertemu dengan nenek bungkuk itu dan melihat ke arah sepatu yang dipakai Sun Jae. Setelah sampai di apartemennya, Tae-soo ingin merebut sepatu merah yang dipakai ibunya, sehingga mereka pun langsung saling berebut untuk memiliki sepatu merah. Pada saat mereka sedang bertengkar, teman Sun Jae bernama Kim Mi-hee datang untuk berkunjung ke apartemen temannya itu. Akan tetapi, pada saat dia melihat sepatu merah yang sedang dipegang oleh Tae-soo, Mi-hee ini sangat tertarik dan mengambil dengan paksa sepatu itu, lalu digunakannya untuk pergi berbelanja. Pada saat di perjalanan, dia berhenti karena melihat gaun pengantin yang sangat indah. Akan tetapi, hawa dan suasana menjadi mencekam. Seketika pun
Kim Hee mati dengan cara mengenaskan dengan kaki yang terpenggal dan mata yang bolong. Pada saat itu, Sun Jae yang sedang bersama Chul dikabari oleh polisi bahwa Mi Hee ini meninggal dan jenazahnya ada di rumah sakit. Setelah itu, polisi pun meminta keterangan dari mereka. Akan tetapi di sini ada yang aneh dari gelagat Sun Jae. Sesampainya di rumah, Sun Jae pun berebut sepatu merah itu bersama anaknya, dan sampai tiba-tiba Tae-soo mengeluarkan darah di kakinya dan kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Chul. Kan tetapi di sini ada keanehan. Sun Jae mengaku bahwa dia tidak menghubungi Chul. Nah, pada saat sedang mengobrol dan ingin mencari tahu siapa pemilik sepatu merah tersebut, ternyata terdapat sebuah plang besar yang tergambar seorang wanita sedang memegang sepatu berwarna merah. Untuk mengetahui informasi lebih jelas, mereka mendatangi sebuah kantor yang memajang plang tersebut. Dan diketahui bahwa foto itu sudah berusia 60 tahun yang lalu dan wanita yang ada di sana adalah seorang penari balet. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Sun Jae bertemu dengan teman yang di awal scene tadi dan menunjukkan sepatu merah. Akan tetapi siswi itu langsung kabur dan merasa ketakutan. Selain Sun Jae, Chul pun mencari informasi lewat perpustakaan tentang berita perempuan dan ditemukan bahwa ada sebuah kematian yang menyelimuti perempuan bernama Keiko. Pada saat Sun Jae selesai bertemu dengan siswa tadi, dia menghubungi Chul untuk segera menjemputnya dan mereka pun membicarakan hal ini. Mereka pun ingin mengetahui lebih lanjut siapa pemilik sepatu merah dan menemui seorang nenek bungkuk dan dia mengatakan bahwa sepatu itu milik Oki, seorang penari balet. Dan kejadian flashback pun diceritakan di mana Keiko membunuh Oki untuk memiliki sepatu merah tersebut, lalu menguburnya di tengah hutan. Akan tetapi pada saat pesta pernikahan Keiko, tiba-tiba dua pasangan tersebut meninggal secara mengenaskan dengan tergantung. Sun Jae pun akhirnya mengetahui kebenaran itu. Dia bersama polisi mencari keberadaan jasad Oki lalu dikuburkan dengan layak dengan sepatunya. Malam harinya, Sun Jae menemui Chul dan mereka mengobrol di sana. Akan tetapi, Chul menanyakan pada Sun Jae kebenaran yang sesungguhnya. Sebab Tae-soo bicara pada Chul bahwa ayahnya merasa kedinginan dan butuh dikeluarkan. Mereka pun adu mulut di sana dan Sun Jae memutuskan untuk pergi lalu menemui Tae-soo anaknya untuk menanyakan perihal ayahnya yang datang. Sosok Sun Jae seperti agak stres ya karena dia terkadang sayang kepada anaknya dan seketika pun mengancam anaknya. Mereka pun kejar-kejaran hingga sampai di kereta bawah tanah. Pada saat kejar-kejaran dengan Tae-soo, lampu kereta bawah tanah seketika mati dan sosok arwah dari Keiko datang menghampiri Sun Jae dan mengatakan bahwa Sun Jae adalah pelaku dari semua pembunuhan ini. Dan ternyata semua kematian dari orang-orang yang memakai sepatu merah tersebut adalah ulah dari Sun Jae yang ingin memiliki sepatu itu. Dan juga dia membunuh suaminya sendiri dan cerita pun berakhir. Di akhir scene diperlihatkan bahwa Tae-soo sedang menari-nari balet dengan indahnya. Sangat plot twist sekali ya cerita ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Dan jika ada rekomendasi film, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you in the next video. Terima kasih.